Sering kita dengar ada peristiwa orang loncat dari gedung tinggi. Ada yang loncat dari jembatan. Ada juga yang menabrakkan tubuhnya ke kereta api yang sedang berjalan. Ada juga orang membunuh keluarganya. Dan terakhir, dia sendiri bunuh diri. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, seperti yang barangkali kita alami bersama atau sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita ini tidak pernah lepas dari masalah. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita temukan di dalam kegiatan sehari-hari. Kesulitan itu memang terkadang kecil, terhitung kesulitan yang tidak berarti. Mengapa dikatakan tidak berarti? Karena dengan mudah bisa diselesaikan, bisa ditanggulangi oleh yang bersangkutan. Tetapi sering juga kita menghadapi masalah-masalah yang berat, problem kehidupan yang besar sekali, sehingga kita rasanya tidak sanggup lagi menghadapinya. Menghadapinya saja sudah tidak sanggup, terlebih lagi mengatasinya, menyelesaikannya, sehingga masalah kehidupan yang dihadapi itu seperti tidak ada jalan keluarnya. Kawan-kawan, kalau saja belum pernah mengalaminya, setidak-tidaknya kita pernah melihat, mendengar, atau membaca berita bagaimana orang tidak menemukan jalan keluar terhadap kesulitan hidup yang dihadapinya. Bagaimana orang mengatasi kesulitan hidupnya yang dia rasakan tidak ada jalan keluarnya lagi? Bermacam-macam. Tingkat yang paling tinggi adalah melakukan bunuh diri. Sering kita dengar ada peristiwa orang loncat dari gedung tinggi. Ada yang loncat dari jembatan. Ada juga yang menabrakkan tubuhnya ke kereta api yang sedang berjalan. Ada juga orang membunuh keluarganya. Dan terakhir, dia sendiri bunuh diri. Apa yang kita temukan itu menggambarkan bahwa manusia ini memang sesungguhnya sangat lemah. Istilahnya, kalau tidak mau punya masalah, ya jangan hidup. Maksudnya adalah, mana ada orang yang tidak punya kesulitan hidup? Mana ada orang yang tidak menemukan problem yang pelik di dalam hidupnya? Semua orang mengalaminya. Agama mengajarkan kepada kita mengatasi kesulitan seperti tidak ada solusinya itu dengan meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita diharapkan menemukan kesadaran kembali untuk terkoneksi dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan
kembali tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berharap Allah membantu kita terhadap semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, orang yang menjalani puasa bulan Ramadan secara baik sejak hari pertama hingga sampai 10 hari terakhir, terlebih-lebih lagi ketika sudah di penghujung bulan Ramadan, diharapkan sudah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk formal koneksitas kita kepada Allah pada bulan suci Ramadan itu antara lain adalah i'tikaf. I'tikaf itu secara fisik, kasat mata kita lihat dia duduk. Mungkin duduknya diam saja. Bisa juga duduknya sambil berzikir. Mungkin berzikirnya dengan mulut. Bisa juga berzikir hanya di dalam hati. Tetapi sesungguhnya dia sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kawan-kawan, ketika seseorang sudah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dapat meminta apapun kepada Allah di dalam doanya. Bahkan cukup dikatakan saja di dalam hati, Allah sudah tahu, Allah sudah paham. Jika kita sudah merasakan koneksitas yang sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita tidak mau buru-buru terputus. Seperti seseorang kalau lagi ngomong pakai HP dengan seseorang yang dia cintai, tidak mau cepat selesai, pengen terus ngomong di HP sampai-sampai telinganya panas, baterainya habis. Itu menggambarkan seseorang ketika ketersambungannya dengan Allah sudah terjadi, maka dia dapat mengeluarkan isi hatinya sebanyak-banyaknya. Karena problem hidup itu banyak, maka curhatnya seperti tidak mau berakhir. Dia merasakan betapa nikmatnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut oleh ulama sebagai menikmati manisnya iman. Dengan demikian kawan-kawan, i'tikaf itu esensinya adalah kebahagiaan, kemesraan bersama Tuhan. Ketika itu didapatkan, maka orang yang beriktikaf itu sudah tidak perlu lagi melakukan banyak aktivitas. Cukup duduk saja di atas sajadah, diam, menundukkan muka, sambil menangis atau sambil menggerak-gerakkan lidah dan bibirnya, mengatakan sesuatu di dalam hati. Ketersambungan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pertanyaan besar kita adalah, apakah iktikaf kita sudah tersambung? Jangan-jangan seperti handphone yang tidak ada sinyalnya. Handphonenya on tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain di sebelah sana. Duduk di atas sajadah 10 hari 10 malam di dalam masjid, tetapi dia tidak tersambung dengan Allah, sehingga capek, ngantuk, bosan, tidak menikmati manisnya iman. Mudah-mudahan perbincangan seperti ini ada manfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.